Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemirsa podcast kita pada kesempatan kali ini, tentu saja pada hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu lagi dengan Ustadz Dr. Andes Masad Bakhri ya. Yang pada beberapa waktu yang lalu tentu kami nggak bisa bicara karena ada kesibukan tersendiri ya Ustadz ya. Ya karena ya, sempat harus istirahat. Ya istirahat sejenak begitu ya. Untuk tidak melakukan dialog ya. Karena mungkin mempersiapkan bahan ya. Bahan pangan. Bahan pangan untuk hari raya kurban. Iya. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang kalau kita bicarakan, ini kalau kita nggak hati-hati juga panen hujatan juga begitu ya. Ya. Tapi tetap aja ini harus kita bicarakan. Kalau tidak kita bicarakan, orang pasti akan terus bertanya begitu. Ya. Nah, Ustadz, kita berbincang tentang kejujuran sudah. Ya, dulu kejujuran itu orang penting apa enggak jujur ya. Terus kemudian pada kesempatan kali ini, ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa kita ini berbeda, Ustaz. Ya, kita ini berbeda. Yang Islam di Indonesia itu ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis ya. Terus kemudian ada yang Al-Irsyad Al-Islamiyah ya. Terus kemudian ada macam-macam pokoknya ya. Jadi macam-macam ya. Dan kadang-kadang memang di situ kita nggak bisa serta-merta untuk menyatukan pandangan mereka. Ya. Karena pada dasarnya itu ya, Allah itu menciptakan kita berbeda gitu ya. Ada laki, ada perempuan gitu ya. Itu berbeda gitu. Ada yang kulit putih, ada yang kulit merah, ada yang kulit hitam, ada yang rambut lurus. Seperti saya masih lurus ya. Ada yang putih. Ini sudah mulai putih. Ini, kan? Ya, gitu ya. Ini bukan mulai putih, memang sudah putih. Sudah putih begitu ya. Jadi Allah memang menciptakan perbedaan gitu ya. Terus yang harus saya pertanyakan kepada Ustadz ini adalah bagaimana mensikapinya, Ustadz? Nah, ini yang harus ada referensinya, yang kuat. Jadi gini, pemirsa ya yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sore hari ini dengan beliaunya ini Pak Hari ini kita bukan main-main ini. Untuk membicarakan masalah perbedaan ini, apalagi ini kita di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini momen yang jangan sampai disia-siakan ini. Iya. Untuk kita live ini loh. Iya, ini menarik sekali ini dan pemirsa juga ini butuh pencerahan. Walaupun mereka, saya yakin para pemirsa ini kan juga banyak kan beredar YouTube yang berkaitan dengan masalah perbedaan itu. Iya, bisa ada 1001 lagi loh macam-macamnya. Iya. Nah, kita ini juga bagian untuk ikut urun rembuk itu. Jadi nggak harus yang monyol-monyol Pak Hari. Ya, yang nggak usah yang harus yang terlalu tinggi-tinggi. Iya. Karena yang namanya perbedaan itu memang sunatullah. Apa itu sunatullah itu? Artinya fitro. Itu memang fitro. Iya, memang fitro. Memang dari pabriknya, dari sononya itu sudah diciptakan. Iya, jujur memang harus berbeda. Kalau nggak berbeda malah nggak menarik. Nggak rame. Gitu. Nggak indah juga ya. Indah. Iya. Katakan karakternya Pak Hari dengan saya saja ini kan sudah menunjukkan orang pemirsa bisa menyaksikan dengan mata telanjangnya. Iya, Pak Hari saya ya. Saya ini sudah kita bicarakan masalah Pak. Perbedaan loh Pak Hari ini. Iya. Nah, yang paling krusial itu, yang paling sedang menghangat itu kan kita kaitkan lagi dengan persoalan. Kalau dulu Pak Karno kan mencitir ayat, wahai manusia, sesungguhnya aku
menciptakan Oh, kamu iya, itu iya, kan, iya, iya. ya laki-laki, ayuhan nas, nah, khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa qabailana lita'arafu. Oh, iya, iya. Itu memang referensi yang sangat akurat yang itu beliau sampaikan di depan sidang PBB itu. Iya. Iya, dan ini diterima oleh semua peserta sidang. Sesungguhnya aku Allah menciptakan kamu wahai manusia, wahai manusia gitu kan. Aku menciptakan kamu dari jenis laki-laki perempuan, dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Saling mengenal. Li ta'aruf, untuk ta'aruf. Iya. Jadi memang dibuat berbeda itu bukan lalu untuk jalan sendiri-sendiri. Bukan untuk saling pukul-pukulan ya. Jegal menjegal. Iya. Itu dalam hal masih masalah suku. Masih dalam masalah ini kebangsaan. Lalu ada jenis awal menyebut tadi laki perempuan. Iya. Itu kan Al-Hujurat tadi kan begitu. Ya. Nah, di sini kita lebih jauh lagi untuk kita membicarakan mengenai perbedaan ini Lebaran. Iya kan? Iya. Wah, ada 1001 tayangan itu dari Gus, dari ulama, dari ustadz, dari kiai, dari MUI, bahkan lintas wilayah kan, lintas negara, statement pernyataan ini mengenai perbedaan ini Pak, Lebaran kan begitu. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya dikuatkan itu oleh Allah di dalam surat Hud Pak Hari. Ayatnya 118. Kalau pemirsa ada sempat, kalau nggak sekarang nantilah setelah acara ini selesai, ceklah di Qur'annya. Itu di surat Hud ayat 118 lalu sampai 119. Itu Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ayat itu Allah mengawali walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidaw wa la yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk. Itu disambung dari 118 ke 119. Dan seandainya Tuhanmu itu berkehendak, maka Tuhanmu itu akan menjadikan kamu itu menjadi umat yang satu. Iya. Tapi ternyata selamanya senantiasa berbeda pendapat, selamanya selalu berselisih paham. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Berbeda tetapi dia memahami perbedaan orang lain. Kan ada orang yang berbeda tapi nggak memahami perbedaan orang lain. Iya, nggak mau tahu orang lain. Nggak mau tahu orang lain. Pokoknya yang penting kalau nggak ikut saya, kau sesat. Gitu, mungkin begitu juga. Ya benar ya itu. Iya. Neka ini nggak boleh. Kalau nggak model begini salah. Iya. Kalau nggak aturan seperti ini haram. Sampai ke sana. Sampai dolim. Kalau yang sana nggak dolim, sini yang dolim. Sampai begitu. Ya Ustaz. Terus kemudian ada hadis ya. Ini masih diperselisihkan antara sahih dan tidaknya gitu ya. Ikhtilafu ummati rahmat. Gitu. Jadi perbedaan umatku, ikhtilaf di antara mereka adalah rahmat. Ya. Kalau mendapatkan hadis seperti ini, menurut Ustaz seperti apa Ustaz? Sudah dijawab tadi di surat Hud. Iya.
seandainya Allah berkehendak, ya, umat Islam ini Allah akan jadikan umat yang satu, nggak ada lagi perbedaan. Tetapi ternyata senantiasa berselisih pendapat, kecuali dijawab oleh Allah di ayat yang 119, orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Tuhanmu. Jadi solusinya yaitu orang ini kalau tidak diberi pemahaman bahwa berbeda itu adalah memang sudah menjadi sunatullah, ya, maka mereka akan terus saja untuk melakukan benturan-benturan. Jadi hanya orang yang bisa memahami perbedaan itu kalau diberi apa? Rahmat oleh Allah. Ya seperti ketika kita ngomong tadi Ustadz, pada saat sebelum kita podcast ini kita ngomong, kalau toh ada seseorang ngomong pada saya, kalau toh perbedaan adalah rahmat, berarti persatuan adalah azab. Ini saya juga bingung Ustadz. Padahal perbedaan itu adalah sesuatu yang memang penciptaannya beda. Nggak bisa orang yang lahir di Indonesia disamakan dengan orang yang lahir di Arab Saudi. Itu masalah fisik, masalah fisik dan sudut pandang juga. Masalah sudut pandang mereka pasti lain karena alamnya lain begitu Ustaz ya. Kalau kita lahir di Indonesia, terus kemudian katakan suku Jawa. Terus ada suku Batak yang lahir di Batak dengan kebiasaan-kebiasaan mereka pasti berbeda. Cara bicaranya berbeda, cara berpikirnya berbeda, begitu ya. Terus kemudian orang sekitarnya juga berbeda. Makanya orang Jawa halus-halus ya. Orang Batak, apa bah? Pasti begitu. Iya. Betul. Belum lagi kalau kita melihat orang Madura, lain lagi. Orang Makassar gitu ya. Bicaranya keras. Orang Solo sama orang Sulawesi. Iya. itu lain Ustadz lah. Kalau sudah begini, apakah perbedaan itu, persatuan itu azab apa enggak Ustadz? Perbedaan itu dibingkai untuk dirajut ya dalam kebersamaan. Jadi bersatu itu tidak mesti harus sama. Jadi bersatu itu justru memahami masing-masing perbedaan itu dan dirajut dalam kehidupan yang bersama. Jadi bersatu itu tidak mesti harus sama. Itu. Makanya NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan terdiri dari bersuku, bergolong-golongan, warna kulit, dari segi ormasnya berbeda, watak-wataknya yang tadi Pak Hari sebut, orang Sulawesi dengan orang Solo Jogja beda. Iya. Ya kan gitu. Orang Batak dengan orang Jawa beda. Orang Madura, orang Inggris Timur kan beda mungkin dengan Inggris Barat. Iya. Begitu. Orang California mungkin beda dengan orang Kali Kepiting. Mungkin dalam kata lain bisa dikatakan bahwa perbedaan itu akan menguatkan persatuan juga. Begitu ya Ustaz. Jadi ada orang yang Jadi orang yang beramal soleh tentu juga ada yang beramal salah. Lah kalau kita beramal soleh nggak ada orang beramal salah kurang indah. Iya. Dan ini di dunia seperti ini. Itu malaikat Ustaz. Kalau bener terus malaikat satu warna Ustaz. Iya. Jadi di dunia ini memang beraneka ya itu kebinekaan tadi loh. Iya. Kebinekaan itu memang sunatullah. Nah, sehingga karena sekarang ini yang sedang menghangatkan masalah termasuk ini dalam perbedaan penentuan hari raya Mas Hari. Ini kan ada kaitannya dengan agama juga. Orang memahami agama itu juga nggak sama. Betul. Ya Qur'annya sama. Ini pemirsa harus paham juga kan. Qur'annya sama, hadisnya sama. Tapi penafsirannya bisa berbeda. Betul. Lalu perbedaan puasa ini ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Itu karena memang cara pandang orang yang menentukan ini
Beda. Betul. Metodenya itu loh Mas Hari. Metodenya melihat ini loh. Ngintip bulan itu loh. Ru'yatul hilal itu beda. Padahal hadisnya sama. Sama. Yati wa'atiru li ru'yati. Begitu ya. Berpuasalah kamu kalau sudah melihat bulan. Dan berbukalah kamu kalau sudah melihat bulan. Mungkin pada dua tataran ini orang bisa saja melihat harus lihat dengan mata kepala. Gitu ya, yang satu begitu. Yang satunya kan? Metodenya begitu. Beda metode aja. Yang satunya gitu. Dengan hitungan pun kita bisa melihat. Peluru ini yang kita tembakkan ke sana sampai enggak. Itu dengan hitung-hitungan udah pas. Udah tepat. Ukraina sama Rusia perang gitu. Mereka enggak berhadapan pun bisa. Perang perang teknologi. Itu teknologi. Canggih. Maka peluru dari sini bisa sampai ke sana dengan sudut elevasi berapa? Kecepatannya dan jaraknya tepat. Begitu. Jadi cara pandang kita melihat saja para ilmuwan muslim ini berbeda, Ustaz. Sehingga jawabannya untuk para pemirsa Mas Hari ini kan pentingnya untuk mereka. Jadi dengan semua saya dengan Pak Hari ini akhirnya menjadi enjoy saja. Iya. Tidak perlu diperuncing perbedaan. Masalahnya gitu ya. Kalau ingin sama, mungkin dicoba lagi, dikerucutkan, duduk bersama lagi. Barangkali mungkin ini Pak Hari, metode ini loh, kadar derajatnya itu mungkin bisa yang terlalu tinggi diturunkan. Derajatnya untuk melihat bulan itu loh. Iya kan, yang jadi enak nanti. Tapi ini juga harus berjiwa besar. Kalau kepingin misalnya lebarannya bareng, kecuali matinya nggak harus bareng, itu kiamat. Kan begitu. Jadi sementara para pemirsa, jujur kita ini panjenengan juga, saya dengan Pak Hari ini, kalau misalnya ada wawasan baru, mungkin ada inisiatif baru, yo apa enake wong Indonesia iku nek riyo yo bareng. Bisa. Jadi dua ormas tetap harus legowo kalau begitu. Ya, tidak dengan ego masing-masing. Dua ormas ini, ayolah duduk bareng. Tapi kan masa di Indonesia ada dua ormas saja? Banyak. Ya kalau dua ormas ini sepakat, katakan ya, sepakat. Yang satu tidak wujudul hilal, ya, mungkin berapa derajat. Yang satunya juga menurunkan derajatnya. Yang lain juga muncul. Podo ae Ustaz. Muncul lagi. Enggak, aku begini. Tetap dia lebaran duluan. Tapi insya Allah Pak Hari, mereka-mereka ini nanti kan juga kepinginnya itu kan, saya yakin ya. Iya. Feeling saya. Walaupun itu organisasi sekian banyaknya, itu dalam hati kecilnya itu ya suatu saat kepinginlah nek iso iku riyo itu bareng. Iya. Apalagi ini lebaran Haji Akbar katanya. Apalagi ini lebaran Idul Adha. Kalau yang lebaran Idul Fitri Pak Hari itu masih pro kontra mazhab dalam melihat bulan. Terutama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau di lebaran Idul Fitri itu ru'yatul hilalnya adalah lokal. Imam Syafi'i. Sementara yang untuk Imam Hanafi, Maliki, Hambali untuk ru'yatul hilal Idul Fitri, masih Idul Fitri, itu tiga-tiganya sepakat global. Jadi dikatakan satu matlak begitu ya. Satu matlak untuk Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Sementara untuk yang Imam Syafi'i itu adalah untuk lokal, tidak satu matlak. Jadi lokal itu bisa melihat, ya disitulah lebaran untuk Idul Fitri. Sementara yang untuk Idul Adha, 4 mazhab ini seperti yang Mas Hari tadi katakan adalah tadi global. Ru'yatul hilalnya adalah bersifat seluruhnya. Kalau sudah melihat dimanapun, kalau sudah melihat, seluruh dunia mengikuti ru'yatul hilal yang sudah diumumkan tadi. Dan itu terutama kalau itu Idul Adha. Apalagi ada kebijakan dari Mufti Mekah. Jadi yang mengumumkan itu adalah
kebijakan dari pemerintah Mekah untuk Idul Adha. Tapi yang kita bicarakan ini, mohon maaf, saya tidak ingin membenturkan yang tidak mengikuti matlak atau ru'yah dari Saudi. Jadi saya tidak punya kekuatan untuk harus membawa ke sana, tapi jenengan bisa memilah-memilih. Gitu loh. Nanti disangkanya kita ini kemudian pro yang Sabtu, disangkanya kita pro yang Minggu. Masalahnya ini matlaknya tadi loh berbeda. Lalu kemudian aturannya untuk melihat, memburu, mengintip bulan itu kan nggak sama antara dua kubu ini. Iya, karena perbedaan metode itu akhirnya nggak akan ketemu. Iya. Ya, artinya nggak akan bersama. Mesti selisih, Pak. Yang penting jangan sampai selisihnya 2 hari. Iya, Pak Hari, itu terlalu jauh. Misalnya kalau Sabtu, dan tidak mungkin itu. Tidak mungkin kalau selisih 2 hari. Ada kok. Ada loh, Pak Hari. Itu mungkin hitungan yang salah itu. Ya, ada. Nggak perlu kita bahas kalau yang memang sampai selisihnya 2 hari itu mungkin. Jadi kalau mungkin pakai itu mungkin hitungan yang lain lah, yang tidak wajar. Kalau Sabtu mundur pun ya Ahad gitu loh, ya kan? Iya. Jadi apakah bisa ketika kita ketika kita ada perbedaan seperti ini, kita memakai satu dalil lakum dinukum waliyadin? Kalau itu tidak. Kalau itu masalah Pak Hari. Kalau lakum dinukum itu adalah masalah akidah, keyakinan lintas agama. Lintas agama. Ya. Jadi itu masalah keyakinan agama masing-masing. Monggo jalan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau bisa yang untuk amaliyah sehari-hari yang sama-sama Islam kok gak podo lah, itu ya memang ya lana amaluna walakum malukum gitu, ya. Jadi ya amalmu amalku amalku artinya apa? Sesuai dengan apa? Tadi metode atau sesuai dengan sumbernya tadi mungkin jadi dari asbabul wurud sama asbabun nuzul itu mungkin tafsirnya beda-beda. Itulah Mas Hari. Makanya kemudian lana amaluna walakum malukum. Tapi kalau sudah di luar agama, antar agama, itu lakum dinukum waliyadin. Itulah yang namanya toleransi. Ya. Kita tidak saling mengganggu. Iya, nggak saling mengganggu, kan enak. Bineka tunggal ika gitu. Ini menarik loh Mas Arif. Untuk kita kalau kembangkan, ya luar biasa. Dan yang penting pemirsa juga harus independen. Jadi harus dibuang jauh-jauh unsur tendensiusnya. Kan begitu. Orang kalau berbicara ilmiah itu kan juga harus lepas dari unsur kebencian. Iya kan, enak jadinya. Unsur partai, apalagi unsur golongan. Iya, ndak bisa begitu. Keilmuan itu harus berdasarkan apa, Pak? Fakta dan data. Gitu. Walaupun munculnya bisa berbeda loh, Pak Ari. Nah, yang sekarang kita lihat bagaimana ketika satu golongan ini bisa mengenal golongan yang lain, begitu ya. Yang tadi di ayat tadi bahwasannya agar kamu saling mengenal kan begitu ya. Pada diciptakan berbeda itu agar kamu saling mengenal. Berarti kita harus tafahum, memahami konteks budaya mereka, konteks pemikiran mereka, konteks kebiasaan mereka, terus kemudian pendidikan mereka juga, kultur latar belakang dari dari kampungnya memang bisa beda, Mas Ari. Betul. Jadi ta'aruf itu saling memahami latar belakang dari lawan kita atau teman kita. Nah, biasanya apalagi dalam hal kehidupan berbangsa ini, Mas Hari, sampai kemudian muncul permusuhan yang semakin menghangat itu kan karena tidak saling memahami. Iya. Tidak adanya tafahum gitu ya. Tafahum, mengklaim. Kamu nggak bener, saya yang bener.
Kamu itu masih baru lahir kemarin. Saya kan sudah lahir sudah sudah usianya sudah lanjut misalnya kan begitu. Ya, jadi memang Allah itu menciptakan berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau seandainya kita bayangkan aja dalam hal yang bukan urusan agama, kalau seandainya gunung itu diciptakan hijau ya, hijau semuanya, ya nggak indah. Pasti ada hijaunya, pasti ada bunga-bunga kuning di situ ya. Terus langitnya juga biru dan sebagainya. Bagaimana ketika diciptakan putih semuanya? Ya mungkin nggak indah, nggak tampak seninya. Maka bisa dikatakan Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Iya, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi keindahan, dan keindahan Allah itu luar biasa, Mas Ari. Jadi menciptakan pelangi. Perbedaan ini nggak bisa kita nggak bisa dihindari. Nggak bisa, itu sunatullah. Kalau toh nggak bisa dipersatukan, ya udah. Iya, itu tadi. Ila marrohima rabbuk. Jadi orang itu kalau mampu diberi pemahaman untuk ta'arufnya dengan bagus, memahami, oh Pak Hari karakternya begini, oh saya karakternya begini, oh kalau menteri ini karakternya seperti ini, oh yang bupati ini itu. Nah, jadi level-level ini kalau kita bisa memahami masing-masing, jadi akan menjadi tasamuh, menjadi toleran. Menjadi lapang dada. Enggak adigang-adigung, adiguno sopo siro sopo ngisun, sampai enggak kenal dirinya sendiri loh, Pak. Kalau orang sudah enggak kenal dirinya sendiri tuh enggak kenal dia. Sopo siro sopo ingsun, siapa kamu siapa saya, kan enggak kenal. Akhirnya enggak kenal orang lain, enggak kenal dirinya sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia ini walaupun sukunya ya jumlahnya ya mungkin ratusan ya, ya kan, bahasanya juga beda-beda, mungkin bisa 1000 lebih ya, ya. Tapi sebenarnya itu nggak menjadi masalah, justru itu menjadi apa? Seni yang hanya akan muncul secara indah, itu. Coba jadi, katakan kalau ada imam 4 ya. Nah, Maliki, Imam Hanafi, terus Syafi'i, Hambali begitu. Mereka sepakat berbeda dan siap untuk tidak diikuti. Itu hebatnya di situ, Mas Ari. Kalau saya nggak benar, sepakat berbeda tapi mereka sepakat bersatu, gitu ya. Sepakat untuk melakukan sesuai dengan apa? Ukurannya masing-masing. Iya. Mungkin kita tahu kalau Imam Syafi'i tidak begitu sama dengan Imam Malik ya. Tidak begitu sama dengan ini. Nah, karena mereka masing-masing punya pemikiran sendiri, tetapi mereka pun tidak menganggap bahwa pemikirannya itu paling benar. Bahkan kalau misalnya salah, siap untuk mengikuti. Iya. Gitu. Jadi kalah tuwek Pak Hari. Orang-orang itu kalau kemelinti, petita-petiti kayak pelembungan itu mungkin orangnya kalah pengalaman lah. Gitu. Orang kalau sudah banyak bergaul dengan orang banyak, tahu ini, bahkan kalau bisa gurunya, saya sering kan dialog di sini dengan jenengan, nek iso iku sumbere ustad atau sumbere ulama iku aja mesti jiwong lah. Sing gak petita-petiti gitu Mas Ari. Kalau orang itu punya sumber banyak kan enak. Iya kan? Kalau hanya sumbernya satu ustad, apalagi diagung-agungkan ustad itu. Nah. Iya kan? Kayak nabi. Iya, akhirnya nanti dikultuskan. Nanti dijadikan Tuhan jadi malahan. Aku nek gak melok iki, aku gak melok. Itu bahayanya kan di situ. Kan itu. Iya. Jadi kita sudah dicontohi sebetulnya oleh imam-imam kita itu bahwasannya mereka juga berbeda gitu ya. Sampai Kiai Ahmad Dahlan sama pendiri NU itu. Kalau di sana kalau orang Muhammadiyah yang sholat subuh di teman-teman kita yang ada di Nahdlatul Ulama, mengikuti, menghormati. Iya, selama itu yang dilanggar, yang diterobos itu enggak prinsip. Dia ngikuti. Iya. Bagaimana? Toleran juga ya, toleran. Iya, biasa sing enggak toleran iku sing jek krocok-krocok iku.
Sing petita, peti itu biasanya yang mohon maaf. Nanti Jam kalau terbangnya wis tak ngomong cek kroco gini. Aku dianggap kroco, Pak. Orang marah lagi, gitu ya. Oh. Iya. Ya, kalau gitu mungkin nggak kroco ya. Ya, kalau mungkin saya salah, mohon maaf lah. Artinya gini, orang itu biasanya kalau semakin banyak wawasan dan banyak pengalaman itu biasanya beda, Mas Ari. Nah, itu. Perginya harus jauh. Perginya harus jauh. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Iya, makanya Mas Ari ada statement makalah. Ya. Rasul Syekh khairum min rasil hulam. Pendapat Syekh itu yang senior itu lebih baik daripada pendapat yang masih muda. Apalagi yang tadi yang masih, mohon maaf, yang kerucut tadi loh, yang jam terbangnya masih belum jauh. Jadi Rasul Syekh khairum min masyadil hulam. Ada itu makalah begitu. Jadi pendapat orang senior itu harus dihargai karena mereka lebih pengalaman. Tapi juga belum tentu. Belum tentu, kadang-kadang itu wae gak tahu diri yo. Begitu. Iya. Mungkin dalam satu kata-kata ada begini. Bisa saja saya yakin bahwa apa yang saya ikuti benar. Tapi mungkin juga salah. Gitu ya. Orang lain mungkin salah, gitu ya. Tetapi bisa saja mereka benar, gitu ya. Gitu. Itu harus kita camkan dalam hidup kita, begitu ya. Jadi bukan kita sok gitu ya, tahu 2 buku 3 buku, tahu-tahu mengklaim bahwasannya wah yang lain. Betul, Mas Ari. Lalu kita kembali ke sejarah masa lalu, Mas Ari. Tokoh-tokoh kita sendiri loh. Iya, tokoh-tokoh pejuang Indonesia ini itu orangnya benar-benar sudah pengalamannya, jam terbangnya jauh. Jadi mereka itu kalau bicara itu tidak hanya untuk kelompoknya sendiri. Iya, Mas Ari, mereka menghargai, bahkan kadang-kadang duduk bersama dan agamanya berbeda-beda loh. Tapi mereka itu karena tujuannya satu, untuk memajukan negeri NKRI, mereka sama-sama berbeda keyakinan, monggo, tapi untuk memajukan negeri ini ayo bersama-sama. Nah, itu ya. Iya, tokoh-tokoh berbeda untuk bersatu, begitu. Jadi justru perbedaan itu membuat kita kuat. Iya. Itu loh. Kadang-kadang kita ini, Masya Allah, wong beda baju aja nggak nerimo. Iya kan? Iya. Baik, Ustadz, mungkin kita harus usaikan sampai di sini, bahwa kalau ada kata-kata yang mengatakan ya, ikhtilaful ummati rahmah, perbedaan dari umat itu adalah rahmat. Itu adalah sabda Rasul yang masyhur ya. Terlepas dari hadis ini sahih atau tidak, begitu ya. Betul. Apabila diilustrasikan perbedaan dengan lukisan, maka sekiranya sebuah lukisan itu berwarna putih semua, berwarna hijau semua, itu tidak indah. Tangan yang beranggotakan 5 kita, begitu ya. Ini berbeda semua. Ada yang jempol, ada yang ini. Karena berbeda ini maka menggenggam kita menjadi erat. Genggaman kita menjadi erat, begitu ya. Betul. Tangan yang beranggotakan 5 ini erat ya. Walaupun kan beda-beda ini. Ini beda semua ini. Ini bisa jalan sendiri. Ini bisa jalan sendiri. Saling melengkapi ya. Tapi mereka ketika saling melengkapi, mereka pun akan kuat. Negara kita pun seperti itu. Seperti kalau kita ilustrasikan. Saya juga bisa main gitar, Ustadz ya. Jadi kalau kita coba denting satu gitar E di bawah, lain dengan denting gitar yang atas, E juga di atas. Tetapi yang satu, padahal sama-sama E ya? Iya, sama-sama E. Yang satu kecil ya, melodi, yang satunya bass. Masya Allah. Terus yang lain pun bunyinya lain-lain. 6 jari. Ada berapa itu lain dan semua. Dan itu harus kompak kan? Nah, ketika kita fretnya kita jreng, enak. Kalau jalan sendiri-sendiri, orang dengar nggak menikmati. Bagaimana kalau disamakan semua? Nggak enak juga. Akan makanya jadi fals. Tadi di ayat-ayat yang kita sampaikan di atas tadi kan itu perbedaan itu memang sunatullah.
Iya. Kan begitu Mas Hari. Ya. Terus ini yang terakhir endingnya ya. Ya, closing statementnya ya. Iya. Penutup itu kan gini. Sampai kata keyakinan. Kan tidak boleh kita memaksakan keyakinan orang lain. Ya nggak boleh Ustaz. Kalau mereka nggak percaya ngapain kita paksakan? Jadi jangan sampai kita ini kalau sudah misalnya berkeyakinan itu kemudian kita harus memaksakan orang lain sama dengan kita. Nggak bisa. La ikraha fiddin. Itu jelas. Masuknya jadi ke situ, iya, masuknya ke situ. Tadi kan perbedaan macam-macam. Kata sampai perbedaan apa? Keyakinan itu dihargai oleh Allah. Nggak boleh kita paksakan. Makanya muncul lakum waliyadin. Kemudian di Islam sendiri mengajarkan la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan untuk memeluk agama. Iya. Jadi kan artinya kita bisa untuk bebas untuk memilih. Iya. Cuma memilihnya ya harus dengan otak. Harus dengan otak. Iya, harus pintar. Harus pintar. Ya. Baik Ustaz, kita usaikan sampai sekian aja. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Ditutup Ustaz. Dan ini kan juga dalam kondisi di bulan Dzulhijjah ya. Kita tutup doa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji milik-Mu ya Allah, yang punya alam sebagai the great of semuanya alam ini, alam dunia dan yang punya alam akhirat. Hanya puji-pujian untuk-Mu ya Allah, enggak ada yang lain. Dan kami kirimkan sholawat ya Allah kepada Nabi Muhammad. Kirimkan ya Allah. Saya minta ya Allah kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kami kepingin berkirim sholawat pada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kirimkan ya Allah sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Ya Allah, berikan pada kami pemirsa semuanya untuk berikan kemudahan dalam urusan dunia, kemudahan dalam urusan akhirat. Kau berikan ya Allah, turunkan dari langit bumi rezeki, rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah, yang banyak untuk kehidupan kami yang lebih baik di dunia ini jangka pendek menuju kehidupan di akhirat yang jangka panjang kekal abadi. Amin. Berikan ya Allah kepada kami kesehatan jasmani, rohani, panjang umur yang baik amalnya, dan di saat meninggal yang husnul khotimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Ari. Ya. Baik. Demikian tadi kita sudah podcast Ustaz ya. Iya. Dan kita akan lanjutkan lagi di sesi yang akan datang ya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.